Hari ini kita sudah belajar mengenai energi potensial gravitasi dan energi kinetik dan telah mengaplikasikannya pada hukum konservasi energi. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang diberikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye! Ya, tibalah saatnya pada pelajaran terakhir di semester 1, yaitu transformasi energi atau perubahan energi dan daya. Kita sudah mengetahui bahwa yang namanya usaha adalah perubahan energi. Kali ini kita akan membahas yang namanya energi mekanik, terdiri dari dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Untuk energi potensial gravitasi, nilainya bergantung pada massa, percepatan gravitasi, dan tingginya. Ini tentunya sudah tidak asing bagi kalian ya, karena kita sudah lihat di SMP. Sedangkan untuk energi kinetik, besarnya adalah setengah mv kuadrat, dengan m adalah massa, dan v adalah lajunya. Mau kemanapun arahnya, tetap energi kinetik tidak mempedulikan arah, karena energi adalah besaran skalar. Untuk energi kinetik, ketika kita menaikkan lajunya menjadi 2 kali lipat, maka energi kinetiknya meningkat sebesar 4. Ya, mari kita lihat contoh soal berikut. Diketahui energi kinetik sebuah benda meningkat 44% dari semula. Berapa sih perubahan lajunya? Ya, karena meningkat 44%, maka energi kinetiknya menjadi 144% dari awal, yang berarti 1,44 ya, dari awal. Dan kita sudah tahu bahwa energi kinetik berbanding lurus dengan V kuadrat. Berarti, kalau EK-nya naik 1,44 kali, maka lajunya akan menjadi akar dari 1,44 kali tersebut, yaitu 1,2 kali semula. Contoh lain adalah misalnya ia meningkat sebesar 69%, berarti energi kinetiknya menjadi 169% dari semula. Atau 1,69 dari semula, sehingga lajunya adalah akar dari 1,69 dari semula, ya, atau 1,3 kali semula. Ya, karena lajunya meningkat menjadi 1,2 kali semula, tentu saja lajunya meningkat sebesar 20%. Cukup jelas ya? Next, perubahan energi potensial gravitasi ke energi kinetik. Kita lihat di sini, ketika rakun berada di titik tertinggi, energi potensial gravitasinya 500 joule, sedangkan energi kinetiknya 0. Kita anggap dia diam ya. Ketika dia sudah sampai di dasar, energi kinetiknya menjadi 500, dan energi potensialnya kita anggap 0. Di sini terjadi perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik. Kalau kita lihat semua titik di sini, maka energi totalnya adalah sama. Ya, artinya energi di sini bersifat lestari atau conserve. Di sini juga bisa kita lihat penurunan energi potensial gravitasi sama dengan kenaikan energi kinetiknya. Ya, secara umum bisa kita tuliskan total energi mekanik awal harus sama dengan total energi mekanik akhir. Ya, sama dong. Kita lihat di sini, jika awalnya 500 joule, maka di akhir juga harus 500 joule. Ini berlaku jika tidak ada gesekan atau gaya-gaya disipatif. Artinya 100% efisien. Bagaimana jika ada gaya gesekan? Ya, simpel saja. Tentu saja energi totalnya tidak lagi menjadi 500, melainkan ada dimakan oleh gaya gesekan, ya, alias gaya gesekannya melakukan usaha. Seperti ini. Ya, di sini persamaannya kita akan ubah menjadi total energi mekanik awal, ya tentu tidak sama dengan total energi mekanik akhir, tetapi dia akan sama jika kita include satu besaran, yaitu usaha oleh gaya disipatif atau gaya gesekan. Ya, bisa kita lihat di sini, energi total awalnya adalah 500 joule dan energi total mekanik akhirnya 400. Berarti 100 joule akan lari ke usaha oleh gaya gesekan. Cukup mudah kan? Next, kita punya efisiensi. Efisiensi menyatakan seberapa bagus sebuah benda untuk mengubah energi. Ya, contoh paling mudahnya yang tadi deh. Ini 500 joule menjadi 400 joule. Berarti efisiensinya adalah 80%. Nah, jadi efisiensi bisa dirumuskan sebagai besar usaha atau energi yang berguna per atau terhadap energi yang diinput. Jadi misalnya energi masukannya adalah 100 joule, tapi yang terpakai yang berguna adalah 60 joule. Berarti efisiensinya adalah 60%. Ya, kita lihat contoh soal berikut.
Silakan jeda untuk melihat soal lebih lanjut. Sebuah apel bermassa 100 gram, ya kita langsung ubah saja ya, karena kita berurusan dengan satuan internasional atau SI, 0,1 kg. Berada di atas dengan ketinggian 3 meter. Ya, berapa lajunya jika ia jatuh sampai ke tanah? Nah, tentu kita akan menggunakan konservasi energi yang sebelumnya, yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Ya, atau totalnya pasti konstan dong, seperti ini. Energi potensial gravitasi di awal ketika dia sedang menggantung adalah maksimal, yaitu mgh. Sedangkan energi kinetiknya kita anggap 0, karena tidak disebutkan ya bahwa apelnya bergerak. Jadi kita anggap diam. Sedangkan sesaat sebelum menyentuh tanah, energi potensial gravitasinya 0. Dan energi kinetiknya bernilai maksimal yaitu setengah mv kuadrat. Dengan mengutak-atiknya, kita akan dapatkan V akhir adalah akar 2GH, dan dengan menginput nilainya, kita dapatkan 7,7 meter per second. Silakan dicek dengan kalkulator. Next, apabila apel jatuh dengan laju 6,5 meter per second, ya, sesaat sebelum menyentuh tanah, berapa gaya gesekan, berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan? Ya, kita lihat di sini ya. Tentu kita harus cari berapa energi total awal, yaitu 2,9 joule, dan total energi akhir, yaitu 2,1 joule. Berarti, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan adalah total energi akhir dikurang dengan total energi awal, yaitu selisihnya. Kita dapatkan negatif 0,8 joule. Ingat, setiap usaha oleh gaya gesekan pasti akan mengurangi energi, dan kita harus mencantumkan tanda negatif. Last one, kita punya daya. Daya merupakan laju energi yang ditransfer. Berarti, banyaknya energi per satuan waktu. Karena kita sudah tahu bahwa perubahan energi adalah sama dengan usaha, maka rumus dari daya bisa kita nyatakan dalam dua bentuk. Tentu saja, karena energi atau usaha, satuannya sama-sama joule, maka kita akan dapatkan satuan dari daya adalah joule per second, yang bisa kita singkat dengan 1 watt. Jadi kalau misalnya kita ketahui ada sebuah mesin dengan daya 60 joule per menit, maka kita bisa menyatakan daya mesin ini dalam watt, yaitu 60 joule per 60 second, yaitu 1 joule per second atau 1 watt. Simpel ya? Oke, tadi kita sudah bahas persamaan daya secara umum. Sekarang kita akan membahas daya gerak pada sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan untuk bergerak tentu saja harus melawan yang namanya gaya gesekan. Jika tidak, maka kendaraan tersebut akan berhenti. Semakin cepat kendaraan tersebut bergerak, maka semakin besar daya yang harus disuplai oleh mesinnya. Daya ini sama dengan usaha per waktu yang telah kita bahas sebelumnya. Karena usaha di sini adalah gaya dikali dengan pergeseran atau jaraknya, maka kita bisa katakan W sama dengan F delta X per delta T. Kita sudah tahu bahwa jaraknya dibagi dengan waktu sama dengan laju. Jadi kita dapat menyatakan persamaan moving power atau daya gerak sebagai gaya dikali dengan lajunya. Oke, kita lihat contoh soal yang paling sederhana adalah sebuah MRT bergerak dengan laju 50 meter per second dengan daya 2 megawatt. Di sini megawatt artinya adalah 1 juta watt. Berapa gaya tarik yang dilakukan oleh si mesin? Ya, bisa kita tentukan dengan mudah ya, yaitu gaya sama dengan daya per lajunya. Dayanya adalah 2 megawatt per 50 meter per second. Tentu saja kita harus ubah semua menjadi satuan internasional. Didapat hasilnya adalah 40.000 Newton atau 40 kilonewton. Sebuah nilai yang sangat besar ya. Oke, sampai di sini saja materinya. Ya, dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir pula pertemuan kita di semester 1. Semoga kalian paham dengan pelajaran yang telah diberikan selama 1 semester ini. Jika kalian kurang paham, ya ulang lagi nontonnya, atau tanyakan pertanyaan seputar pelajaran di grup yang telah disediakan. Baik, sampai jumpa di semester 2. Jangan lupa untuk belajar fisika dengan bahagia. Bye-bye! Halo. Hai, di semester 2 kita akan belajar mengenai pengukuran dan sangat banyak eksperimen yang akan menanti kita. Sampai jumpa di semester 2. Bye. Bye. Nanti di semester 2 ada teman ya.